Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Kalau tadi anak-anak muda yang itu menggebu-gebu, saya ingat zaman saya masih muda. Karena mereka seangkatan anak saya barangkali. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya kenal Multilevel ini sudah puluhan tahun nih. Sebagai seorang dokter, kenapa saya suka di sini? Sedikit ya, sebelum kita mulai. Kenapa saya suka di Multilevel Marketing? Karena saya lihat banyak sekali yang dari zero to hero. Anda lah yang akan jadi seperti itu. Yang kedua adalah saya banyak teman kalau di sini. Yang ketiga, kalau saya praktek, biasanya kalau praktek itu kalau ada pasien tanya, dia akan lama di dalam ruangan karena ini luas. Yang di luar ngomel, lama amat sih dok, banyak. Kenapa lama amat? Padahal dia di dalam dia pengennya lama-lama juga nanti. Karena manusia seperti itu. Tetapi kalau di Multilevel Marketing saya bisa membagikan ilmu saya kepada Anda semuanya. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita berbicara tentang masalah pembalut Pink Lady. Ini pembalut ini merupakan satu produk yang sangat tadi yang dibicarakan oleh mohon maaf ya adik kita tadi bahwa Reza tadi bahwa ini adalah pembalut yang sangat dibutuhkan oleh para wanita. Berapa wanita yang ada di Indonesia? Coba bayangkan. Berapa omset daripada pembalut ini tanpa kita duga triliunan, ya, mencapai triliunan rupiah. Kalau nggak salah mencapai 5 triliun katanya. Saya baru dengar dari Oscar itu. Kalau 5 triliun, Anda dapat 1% itu udah berapa? Nah, itu sudah berapa puluhan? Jadi kalau omset itu bisa tercapai, langsung banyak-banyak 1%. Anda akan jadi orang kaya semua di sini. Kita lihat di sini ada semua. Kita memulai kenapa pembalut ya, seperti saya bicarakan tadi, kenapa pembalut jadi suatu hal yang penting. Pembalut ini masalah pembalut ini sudah menjadi masalah dari zaman dulu ya, zaman kuno dulu. Dari zaman Mesir kuno, bagaimana orang mengatasi kalau mereka mendapat haid. Mereka menggunakan daun-daun papirus ya, yang dihaluskan, lalu kemudian di Eskimo ya, mereka memakai kulit kelinci. Lalu ada juga yang memakai rumput-rumput kering. Malah ada kalau mereka haid itu yang diasingkan, dibikinkan rumah sendiri. Jadi selama haid dia tinggal di rumah itu yang ada rumput keringnya dan sebagainya. Ini. Nah lama-lama ini terjadi. Pembalut yang modern ini mulai terjadi pada Perang Dunia Pertama. Ada perawat yang pada saat itu ikut dalam perang. Mereka mendapat haid, bagaimana caranya mereka nggak tahu karena selama ini mereka pakai kain-kain biasa saja. Kebetulan ada perban ya untuk tentara itu mereka gunakan. Rupanya lebih praktis. Disitulah mulai munculnya pembalut dan brand pertama namanya Kotex. Yes. Jadi kalau ibu-ibu zaman dulu selalu pakai Kotex. Kalau dia bilang apapun pembalutnya. Sama dengan sekarang orang-orang minum kan, apapun aqua, ya. Mau air mineral dan apa saja. Tahunya apalagi orang-orang pedesaan, tahunya itu sama dengan di Bandung dulu yang saya tahu. Kalau naik kendaraan umum, naik apa? Naik Honda, walaupun mereknya Suzuki.
Jadi di sini, ini yang kita lihat. Nah, lalu muncul akhirnya setelah itu pertama kali pembalut itu dibikin tebalnya kayak pelana kuda. Jadi kalau pakai itu udah nyaman. Lama-lama tambah tipis, tambah tipis terus berkat modernisasi. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pembalut yang begitu tipis sekarang ini, yang begitu bagus, yang begitu nyaman dipakai, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa. Oleh karena apa? Karena ingin dijual dengan harga murah, sehingga digunakan bahan-bahan yang juga murah. Untuk bahan-bahan yang murah ini, bagaimana agar menjadi baik kembali? Mereka gunakan tentunya dengan menggunakan alat pemutih. Karena pembalut itu harus putih. Adakah pembalutnya warnanya hitam? Ini ibu-ibu yang tahu ya, kalau bapak-bapak nggak tahu. Justru saya yakin di sini, bapak-bapak yang belum pernah pembalut, cara buka bungkus pembalut aja mungkin nggak bisa. Ya, kalau buka bungkus pun ada yang sudah mencoba. Ngambil pembalut dengan bungkusnya, gimana caranya? Dibuka aja ya, dirobek ya. Ada caranya. Jadi ibu-ibu udah nggak tahu, yang perempuan yang sudah tahu. Nah ini apa namanya pembalut ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kalau yang lain tadi untuk perempuan semua, sekarang saya juga buat bapak-bapak pembalut kita. Mohon maaf, tolong dilihat dulu ya. Baik. Oke. Wow. Baik, nggak bisa ya, pointernya nggak bisa kelihatan. Sebetulnya saya perlu pointernya karena saya ingin menunjukkan detail-detailnya ya. Pointernya nggak bisa. Kalau di sini bisa tuh ya. Kenapa di sini nggak bisa? Saya pikir. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian sedikit ya masalah. Jadi kalau kita lihat masalah yang pertama tadi coba yang pertama ya. Yang pertama. Nah kita lihat ini yang pertama. Kalau kita lihat di sini, ini adalah organ reproduksi wanita ya, yang mulai dari sini adalah namanya vagina. Lalu ini ada uterus atau rahim. Rahim itu yang punya perempuan ya. Tapi kalau yang punya nama rahim nggak ada yang perempuan, isi rahimah. Ya, pasti laki-laki. Ini perbatasan antara uterus atau rahim dengan vagina itu namanya serviks atau mulut rahim. Ini sudah terjadi kanker yang sangat-sangat berbahaya, pembunuh nomor 1 di Indonesia, ya di dunia. Lalu naik lagi itu ada saluran yang namanya saluran tuba. Lalu itu ada yang namanya ovarium ya atau induk telur. Disinilah